Ada fakta terbaru dari kasus Pak Ridwan Kamil dan Lisa. Jadi pengakuan Ayu Aulia, aku kenal sama Ayu Aulia. Pengakuan Ayu Aulia, dia yang memperkenalkan Pak Ridwan Kamil dan Lisa. Berarti dari sini aku menyimpulkan Pak Ridwan Kamil memang suka memesan enong-enong, suka bermain enong-enong, suka ngeblocking enong-enong. Nah, dan dari pengakuan pengacaranya Lisa, katanya Pak Ridwan Kamil itu bertemu Lisa di saat kunjungan dinas di Palembang dan menginap 3 hari 3 malam. Otomatis ya, berarti Pak Ridwan Kamil sampulnya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi jangan pernah percaya dengan tutur kata yang manis, penampilan yang kayaknya family man atau apa. Belum tentu, karena 80-90% pejabat di Indonesia suka bermain enong-enong, suka jajan, suka membeli enong-enong. Jadi jangan pernah tertipu ya dengan para pejabat-pejabat itu, karena rata-rata mereka suka piara gundik dan beli enong-enong. Case-nya Bapak RK dan Mbak LM ini makin kesini makin membingungkan gitu. Nah, tujuan utama Mbak LM memblow up persoalan ini ke media sosial kan untuk menuntut keadilan, mendapatkan keadilan, menarik simpati masyarakat sebanyak-banyaknya agar berpihak kepada Anda, ya kan? Tapi yang saya lihat, makin kesini makin tidak jelas persoalan ini, sudah jauh dari substansi masalah gitu. Maka timbul pertanyaan saya, apakah benar motif Anda memblow up persoalan ini adalah murni untuk menuntut keadilan atau apa gitu? Jangan-jangan ada motif lain selain menuntut keadilan. Masyarakat Indonesia kan tidak bodoh dan tidak mudah dibodohi dengan penggiringan opini yang Anda dan pihak Anda lakukan. Kalau sudah jadi seperti ini case-nya, ya jangan berharap lagi masyarakat akan simpati dengan Anda. Karena menurut saya case ini tidak lagi soal menuntut keadilan, tapi ada motif yang tersembunyi gitu, ada motif lain. Makanya saya bilang, coba fokus ke substansi masalahnya gitu. Tidak usah melebar kemana-mana. Banyak sekali sekarang yang beredar suara perbincangan antara Ani-Ani itu dengan Pak RK ya, yang terbaru nih. Denger ya kalian, Pak RK sama Ibu Atalia itu sedang umroh ya. Jadi nggak akan ada tuh yang namanya perbincangan sama Ani-Ani. Ya, mereka itu lagi fokus ibadah. Please deh, nggak usah kamu itu mengumbar-ngumbar masalah apapun itulah gitu. Kamu tuh maunya apa sih sebenarnya? Dan satu lagi ya, cumi-cumi. Ya, itu program apa itu? Saya bingung sama kalian itu. Terus meng-up kasus ini seperti halnya dia itu artis besar gitu. Tolonglah, ini nggak bagus untuk kesehatan mental. Please deh, tidak baik yang namanya Ani-Ani itu terblow up di muka umum. Dengan bangganya dia mempertontonkan atau men-spill bahwa dia itu adalah orang yang sebagai korban, padahal dia bukan korban. Please. Jadi ini untuk kesehatan mental, ini nggak baik. Tolonglah para wartawan, jangan kayak begini. Ya, saya nggak suka dengan cara kayak begini. Aduh, please. Mau dibawa kemana negara kita ini? Kalau di sosial media maupun di TV-TV membahasnya soal bagaimana Ani-Ani ini muncul dan mengungkapkan semua apa yang menjadi masih tanda tanya gitu loh. Ini semua pada keluar nih Ani-Ani, bingung saya. Please lah, tolong kerjasamanya KPI, saya minta tolong KPI ya, Kominfo, yaitu untuk yang mengatur masalah di dunia media sosial. Tolong batasi perbincangan atau wawancara mengenai hal ini. Ini untuk kesehatan mental juga nggak baik. Karena apa? Tidak ada yang namanya orang mengungkapkan aib hidupnya ke masyarakat, ke publik untuk diketahui banyak orang. Tolong hargai orang tua kamu, orang tua kalian, Ani-Ani, please. Dia juga manusia, dia yang sudah melahirkan kamu ke dunia ini. Bagaimana sakit hatinya orang tua kamu mendengar. Ridwan Kamil ambil langkah hukum, siap laporkan Lisa Mariana terkait isu selingkuh. Setelah berhari-hari jadi sorotan publik akibat tudingan perselingkuhan, Ridwan Kamil akhirnya mengambil langkah yang tegas. Melalui kuasa hukumnya, mantan Gubernur Jawa Barat ini menyatakan akan melaporkan selebgram Lisa Mariana ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Langkah hukum ini dipilih karena Lisa dinilai terus menyebarkan narasi yang merugikan nama baik Ridwan Kamil dan keluarganya. Meski pihak RK telah secara terbuka membantah tuduhan selingkuh sehingga memiliki anak dari Lisa Mariana. Jadi, bagaimana tanggapan? Ridwan Kamil kan religius, taat beragama, tapi kok kelakuannya begitu? Apakah yang salah agama?
ternyata yang salah itu kalian dalam memahami agama. Seperti contohnya begini nih, katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kenapa orang yang sholat ya tetap aja berbuat keji dan mungkar, begitu loh. Nah, ternyata kalian yang salah memahami sholat. Sholat itu kalian pahami sebagai sebab, harusnya kalian pahami sholat itu sebagai akibat. Kalau kalian pahami sholat sebagai sebab, ya begitu, sebab saya sholat saya harus kaya, sebab saya sholat saya harus baik misalkan, sebab saya sholat saya tidak boleh sengsara misalkan, itu sebab. Tapi kalau kalian memahami sholat sebagai akibat, sebab saya diberi nafas oleh Tuhan, sebab saya diberi oksigen oleh Allah, sebab Allah sayang kepada saya, maka saya sholat, akibatnya saya sholat. Sebab saya cinta kepada Allah karena Allah telah memberikan banyak anugerah kepada saya, maka akibatnya adalah sholat. Jadi sholat itu adalah bentuk ekspresi daripada kecintaan Anda kepada Allah, daripada bentuk syukur Anda kepada Allah, bentuk terima kasih kepada Allah. Coba kalau Anda memahami sholat sebagai akibat, maka benar orang cinta itu masa mau mengecewakan yang dicintainya. Ya begitupun juga ketika kamu cinta kepada Allah, gak mungkin kamu mengecewakan Allah kan. Apa sih yang mengecewakan Allah itu apa? Ketika kamu berbuat keji dan mungkar. Sementara itu, Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, juga buka suara. Ia menolak percaya kepada semua isu miring yang berkembang, termasuk dugaan perselingkuhan suaminya. Atalia menegaskan keyakinannya bahwa yang terjadi hanyalah fitnah belaka dan distorsi informasi di media sosial. Ridwan Kamil sempat menyampaikan klarifikasi terkait tuduhan Lisa Mariana yang mengaku punya anak dari Ridwan Kamil. Klarifikasi tersebut dia sampaikan melalui postingannya di Instagram. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ya, baru sehat, tapi aku geram sekali pengen speak up tentang apa yang lagi viral saat ini, karena berseliweran di TikTok aku, di FYP aku, tentang Kang Emil atau mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang Ani Lisa Mariana. Aku mau speak up sedikit. Aku gak memojokkan siapapun di sini. Satu sisi aku kasihan sama si Lisa Mariana ini, Ani-Aninya, karena dia udah punya anak tidak diakui, ya aku kasihan. Tapi satu sisi aku lebih kasihan ada satu perempuan yang lebih tersakiti di sini, yaitu istri sahnya. Ya Allah, jangan sampai istri sahnya menangis sakit hati dan dia berdoa sama Tuhannya, karena tidak akan pernah salah alamat, ya. Jadi aku selalu ingatkan buat kalian para pelakor, pikir-pikir panjang sebelum jadi pelakor, ya, karena itu gak pernah salah alamat. Besok saat kalian punya pasangan, jangan salahkan kalau pasangan kalian juga diambil orang. Atau kalau kalian punya anak perempuan, pasangan anak perempuan kalian, atau suami anak perempuan kalian, atau anak perempuan kalian, anak kalian akan mendapatkan karma akibat perbuatan ibunya yang jadi pelakor, ya. Jangan sampai ada istri yang tersakiti. Jadilah ani-ani yang profesional. Itu selalu pesankan sama anak-anak, jadilah ani-ani yang profesional. Jumpa customer cukup sebatas kerja, mainkan uangnya, mainkan tanda kutip burungnya, selesai. Gak usah main hati, gak usah berharap lebih, apalagi yang sudah beristri, ya. Jangan ada istri yang tersakiti, itu aja pesanku. Kasian kan anaknya besok kena karma akibat perbuatan mamanya, apalagi anaknya perempuan. Aku kasihan, tapi sisi aku kasihan lihat si Lisa Mariana ini nggak diakui, dia keluar sana kemari. Ya udah, kalau nggak diakui nggak apa-apa, udah harga diri cuy, nggak diakui sudah. Besarkan anakmu, buktikan kalau kamu sanggup tanpa bantuan seorang ayah dari anakmu. Banyak kok yang sanggup, buktinya tuh lihat, contohnya Ayu Ting Ting nggak diakui dari kecil sampai sekarang, buktinya dia sanggup kok besarin anaknya sendiri. So jauh-jauh, ini yang ngomong single mom, anak 3 tanpa bantuan laki-laki manapun, ya. Saya contohnya, ya, single mom tanpa bantuan laki-laki manapun, tidak punya kerjaan tetap, kerjaannya tahu kan apa? Tapi saya tidak pernah merusak rumah tangga orang. Saya punya prinsip tidak mau jadi pelakor, karena saya mau hidup tenang, damai, sampai nanti turunan saya, anak-anak saya tidak mau kena karmanya. Saya punya prinsip itu. Walaupun apa kerjaan saya di luar, saya nggak penting cerita orang, yang penting saya tidak mau jadi pelakor. Itu prinsipnya. Cukup jadi ani-ani yang punya martabat, yang punya kehormatan, punya harga diri, yang cerdas dan bermoral, ya. Jadi ani-ani nggak salah, nggak ada yang menyalahkan jadi ani-ani, karena kita punya kehidupan, punya anak, punya keluarga yang harus kita penuhi. Silahkan jadi ani-ani, tidak ada masalah. Tapi jadi ani-ani yang bermartabat, yang punya harga diri, yang profesional. Cukup sebatas kerja. Yang terakhir, banyak sekali ujian hidupnya yang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu. Semoga saya bisa melaluinya dengan ridha Allah dan perlindungan Allah, ucap Ridwan Kamil. Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang.
Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali terkait permohonan bantuan kuliah. Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.